Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Jumat yang sangat mulia ini, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah dan memberikan kepada kita semuanya berkah, memberikan hidayah, inayah, sehingga betul-betul kita mampu memanfaatkan hidayah itu nanti untuk memahami hakikat dan ma'rifah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi mukmin ideal. Menjadi pribadi mukmin itu tidak gampang, Bapak Ibu. Menjadi mukmin ideal atau mukminah ideal, biasa disilahkan juga dengan insan kamil, itu sangat tidak mudah. Terutama pembahasan tentang insan kamil ini. Insan kamil sering muncul dalam tulisan-tulisan, sering muncul di dalam buku-buku, bahkan menjadi judul kitab. Ada yang membahasnya menjadi sebuah disertasi. Insan kamil ini. Insan artinya manusia, kamil artinya sempurna, jadi manusia paripurna. Tapi di sini kita akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan insan kamil. Ternyata insan kamil itu bertingkat-tingkat pemahaman masyarakat tentangnya. Pengertian insan kamil yang pertama, bagi orang awam, bagi orang yang baru mulai belajar ma'rifah, baru mulai belajar memahami ilmu tasawuf, insan kamil itu dibayangkan sebagai manusia paripurna, sempurnalah. Manusia yang sudah mengamalkan seluruh ajaran Islam, baik yang fardu maupun yang sunnat. Kalau ada orang yang sudah mampu mengindahkan perintah dan larangan Allah, meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram, melaksanakan yang sunat, apalagi yang fardu, maka orang ini masuk dalam pengertian insan kamil, dalam pengertian standar. Jadi bahasa standarnya insan kamil, manusia paripurna, ialah orang-orang yang mencapai tingkat ketekunan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah dan juga sekaligus menghindari seluruh larangan Allah. Karena banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini, lancar melaksanakan amar ma'ruf. Puasa Senin Kamis oke, salat tahajud oke, salat sunat duha oke, qabliyah ba'diyah jalan terus. Bahkan ngaji kalau paling tidak surah-surah pendek, ditambah surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk. Ya, orang ini sudah masuk kategori itu tadi. Insan kamil. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang awam itu artinya orang yang belum masuk terlalu mendalam ke tingkat pemahaman ma'rifah. Insan kamil itu masih difahami secara visual, lebih banyak dimaknai manusia sempurna itu diukur dari perbuatan-perbuatan lahiriahnya. Bukan main dia rajin salat berjamaah di masjid, subuh, maghrib, salat tahajudnya pun juga jalan, puasa Senin Kamisin juga jalan, apalagi fardu-fardunya.
Orang yang rajin melakukan ibadah-ibadah sunat, tentunya selain melaksanakan ibadah-ibadah wajib, maka orang itu sudah menempuh perjalanan insan kamil tahap awal. Ya. Tapi kita tidak bisa bangga dengan pencapaian seperti ini, sebab tidak ada apa-apanya definisi ini kalau kita bandingkan dengan orang yang sudah sampai ke tingkat khawas. Orang yang khawas itu, insan kamil diartikan sebagai orang yang bukan saja mengamalkan secara rutin amalan-amalan fardu dan sunat, tetapi juga sudah larut di dalam cinta terhadap Tuhannya. Kalau kita yang pertama tadi maksa-maksa diri itu, begadang tadi harus tidurnya 1 jam karena harus bangun lagi. Mereka melakukan itu semuanya dengan terpaksa, tapi yang penting dilaksanakan semuanya. Nah, kalau bagian kedua insan kamil menurut orang khawas, enggak ada sama sekali paksaan, bahkan dia rasakan bahwa pengabdian kepada Allah itu sesuatu yang sangat nikmat, enjoyable. Dia betul-betul menikmati cinta dan kedekatan dirinya dengan Tuhannya, sehingga ia tidak lagi memisahkan antara ibadah fardu dan ibadah sunat. Semuanya dinikmati dan dilakukan dengan cinta. Ya, bukan cita, cinta. Inilah orang-orang yang khawas. Kalau ada orang masih terbata-bata melakukan ibadah, disuruh salat sunat boro-boro, udah jangan suruh saya qabliyah ba'diyah, untung saya lakukan salat fardu, kemarin-kemarin enggak. Itu kalau dinasihati oleh anaknya, dinasihati oleh istrinya, atau sebaliknya dinasihati oleh suaminya. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, sudah mulai melakukan sesuatu, rugi rasanya kalau tidak mengamalkan ibadah-ibadah sunat. Sangat rugi rasanya kalau ia mulai melakukan dosa-dosa ringan. Ya, orang-orang yang sudah masuk ke insan kamil tidak lagi membedakan antara makruh dengan haram, sama-sama menjerat dirinya dalam sebuah tekanan penderitaan. Sama juga sebaliknya. Ya. Kalau orang sudah menunaikan kewajiban dan sunat-sunatnya tanpa merasa ada beban, bahkan yang dinikmati betul, maka itu insya Allah orang-orang itu sudah masuk ke dalam ruang atau wilayah insan kamil, manusia paripurna. Jadi bagi orang khawas, insan kamil diartikan sebagai orang-orang yang bukan saja mengamalkan secara rutin amalan-amalan fardu dan sunat-sunat, tetapi juga sudah larut di dalam cinta terhadap Tuhannya. Kalau cinta yang bekerja dalam diri seseorang terhadap Tuhannya, maka tidak akan ada lagi beban. Disuruh oleh gurunya untuk membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Waqiah, surah Al-Mulk, lancar dia baca. Di samping itu juga diberikan doa-doa panjang, wirid harian, lancar dia baca tanpa ada beban. Dia sudah bersahabat dengan ibadah itu, sehingga dalam keadaan kecapean sekalipun dia tetap bangun untuk sholat subuh. Kenapa? Penderitaan manakala kita tidak menunaikan sesuatu yang wajib. Ya. Nanti kita mengukur diri kita, Ibu Bapak, apakah kita insan kamil atau enggak. Yang paling standar tadi itu. Nah, bagi orang khawas, insan kamil itu diartikan sebagai orang yang bukan saja mengamalkan secara rutin. Wah, datang ke Sunda Kelapa setiap malam Jumat. Semula itu ya karena ingin keren, lama-kelamaan bersahabat dengan orang-orang senior, lama-kelamaan dikagumi orang, lama-kelamaan orang itu sudah dijagokan oleh orang-orang
kampungnya atau daerahnya, lama kelamaan makin hari makin survive, disegani oleh orang banyak. Hati-hati. Ya. Kalau kita menikmati pujian orang, maka kita terpeleset untuk turun ke standar. Tidak lagi definisinya orang khawas, tapi menjadi definisinya orang awam. Kalau tergelincir lagi, menjadi orang-orang ya pendosa lah. Nah, inilah. Yang ketiga Bapak Ibu, ada yang disebut dengan pengertian insan kamil menurut orang khawasul khawas, yang luar biasa istimewanya para wali ini. Insan kamil itu dimaknai sebagai makhluk yang sudah menginternalisasikan al-asmaul husna di dalam dirinya. Nanti saya jelaskan. Dia sudah menyaksikan wajah-wajah Tuhannya ada di mana-mana, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya, kami akan memperhatikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Disembunyikan dalam diri kita juga ada. Sehingga jelaslah bagi mereka itu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang benar dan pembeda antara yang batil dan yang al-haq. Nah, ini. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan orang khawasul khawas dalam menatap asmaul husna, dalam menatap insan kamil. Insan kamil seperti tadi definisi awal, manusia paripurna. Ya. Kalau orang sudah mencapai tingkat paripurna, tidak ada lagi dalam benaknya selain hanya Allah melulu. Jangankan ibadah salat, sedang makan pun juga ingatannya Allah. Ya. Sedang pergi pekerjaannya pun juga ingatannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tidur lagi istirahat, ingatannya hanya kepada Allah. Subhanallah. Perhatiannya sudah terpanah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini pertanda sudah mulai masuk ke tingkat apa yang kita sebut di sini dengan definisi insan kamilnya orang-orang khawasul khawas. Iya. Selama kita masih menyaksikan pohon itu pohon, belum mampu menangkap apa di balik pohon itu. Selama kita bisa menyaksikan gunung itu gunung, belum mampu melihat hakikat sebetulnya gunung itu apa dan siapa. Langit yang membiru, apa dan siapa sebetulnya itu. Ya. Tidak mungkin orang itu memahami lebih transparan, Bapak Ibu, kalau dia tidak membiasakan dirinya untuk melakukan apa yang disebut dengan spiritual exercises. Latihan-latihan spiritual, riyadhah, mujahadah, ya. Istilahnya sekarang ini kontemplasi atau bersemedi atau eling, orang Jawa bilang, sampai ke tingkat apa yang biasa disebutkan moksa. Moksa itu bahasa Sanskerta. Moksa itu adalah sepadan atau mirip dengan pengertian fana di dalam bahasa tasawuf. Kalau orang sudah sampai ke tingkat fana, sudah enggak mengenali dirinya, siapa lagi engkau, siapa aku, yang aku kenal hanya dia. Bukankah aku tampil sebagai dia? Ya. Orang ini sudah menyaksikan wajah Tuhan di mana-mana. Kalau kita setengah mati mengalihkan perhatian kita, bagaimana menganggap daun-daun pohon itu sebagai Tuhan, enggak mau jadi itu. Itu memerlukan consciousness berat. Nah, kalau kita tidak mampu masuki itu, kita akan menjadi orang-orang yang main di pinggiran, belum main di dalam sentral. Wilayah sentral itu yang seperti yang kita bahas malam ini, khawasul khawas. Bagaimana mendefinisikannya menurut beliau mereka ya tentang insan kamil. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami membentangkan, memperlihatkan kepada mereka itu ya, ayatina.
Apa yang dimaksud ayat-ayat? Bisa jadi Al-Quran, tapi bisa juga hukum-hukum kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya huruf-huruf tertulis seperti dalam Quran. Ayatina di sini bisa dalam bentuk alam. Ayatina bisa dalam bentuk gunung, ya, langit, manusia, binatang. Ya, itu semua bisa menjadi objek. Nah, kalau kita sudah melihat kucing kita itu sebetulnya kamu bukan kucing, ya. Apa? Tapi saya nggak tahu. Jadi orang itu sudah mampu melihat hakikat, Bapak Ibu. Orang yang sudah mampu melihat hakikat, baju batiknya itu dimaknai dengan berbagai macam pengertian. Masya Allah, kenapa batik ini begitu simetris? Subhanallah. Apapun yang ditatap itu pasti akan indah. Ya. Karpet merah yang di depan Bapak Ibu, kok bisa simetris ya? Bagaimana membuatnya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi kalau kita menakjubi firman Allah, maka kita harus mengeluarkan kalimat-kalimat suci juga, alhamdulillah. Jangan hanya menikmati tetapi tidak mampu berterima kasih memuji Allah. Jadi kalau ada pencerahan batin muncul tiba-tiba, itu pertanda doa kita akan diterima oleh Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu, tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia ciptakan satu kondisi untuk mengenang aku, berkhalwat seorang diri mengenang aku, sholat tahajud, tidur anak-anaknya, tidur istrinya, dia bangun sendiri di situ, tafakkur membaca zikirnya di tengah-tengah malam itu. Orang seperti ini sudah bisa disebut dengan insan kamil istimewa. Jadi insan kamil itu bukan hanya orang, Bapak Ibu. Alam raya yang tidak pernah berdosa ini pun juga bisa dikategorikan itu sebagai Asmaul Husna. Nah, nanti ada penjelasannya lebih dalam, tapi saya tidak masuk ke wilayah teologinya. Saya ingin mencari aspek tasawufnya. Muncul satu statement menentukan prinsip-prinsip hidup. Ya. Kenapa orang malas? Karena tidak mau berpikir. Orang yang gak mau berpikir berarti orang itu ya jalan di tempat itu. Belajar bagaimana memanage diri sendiri dengan efektif. Ada 3 proses pembelajaran di sini. Yang pertama dimulai dari diri sendiri. Hadisnya ibda' binafsik, ungkapkanlah dalam bentuk mulailah daripada dirinya sendiri. Jangan memulai pada orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Jika ingin merubah dirinya sendiri, jangan menunggu orang lain memaksanya. Mulai dengan kesadarannya sendiri, itu lebih permanen. Jadi dimulai dari diri sendiri untuk memperoleh kualitas insan kamil yang lebih tepat, itu yang paling bagus. Apa-apa yang dilakukan untuk memulai sesuatu, biasanya kita kan la yamassuhu illal mutahharun, bersihkan diri, mandi dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan dosa besar, langsung mandi junub. Kalau pernah durhaka terhadap kedua orang tuanya, mandi junub. Kalau durhaka terhadap pimpinannya, atasannya yang merupakan pengganti orang tuanya, seniornya, ya itu dosa berat itu. Langsung mandi, seperti mandinya orang mandi junub, ya kan? Nah, setelah itu nanti melakukan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu nanti dilakukan setelah melakukan dosa, ya kita nggak tahu apakah Tuhan mengampuni dosa kita atau tidak. Yakinkanlah bahwa ya Allah, saya ingin melihat Engkau malam ini menjadi Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya. Sesudah memulai pada dirinya sendiri, mulai memperbaiki niatnya, innamal a'malu binniyati, dan sesudah berniat dengan baik, muncullah apa yang disebut dengan kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu tentang bagaimana menentukan prinsip hidup ini. Kita dianjurkan untuk belajar bagaimana menjadi diri sendiri, how to be ourselves, bagaimana menjadi diri sendiri
Bagaimana caranya menjadi diri sendiri? Pertama tentu kita jangan menjadi orang lain. Orang yang selalu mengcopy paste orang lain punya, lalu dipasang pada dirinya, itu biasanya berujung dengan kemunafikan. Memuji dirinya seolah-olah seperti apa, padahal itu hanya image yang pernah melekat pada diri orang itu. Ya. Jangan terlalu banyak didikte oleh keadaan. Sebab manakala keadaan mendikte diri kita dalam menentukan pilihan hidup, maka itu nanti akan berujung pada sebuah penyesalan. Kenapa nasib saya seperti ini? Saya dulu bayangkan nanti setelah bulan madu di Prancis atau di Mekah, saya mau menekuni karir saya. Ternyata dua-duanya karirnya itu terjungkir ke bawah. Kenapa? Terlalu lama absen. Lagi pula kalau dia datang pagi, sebelum siang sudah pulang. Jadi tidak bisa menampilkan sebuah kepribadian. Padahal yang diminta di sini bagaimana menjadi diri sendiri ibda' binafsik, mulailah pada dirinya sendiri. Ya, diri kita yang harus memulai. Seringkali kita mengatakan jangan ada orang di antara kita yang memaki-maki dirinya sebagai manusia sial. Sialan, kenapa aku terlahir di bumi ini seperti ini? Itu sama dengan memaki-maki penciptanya, yaitu manusia. Jangan pernah ada yang memaki-maki dirinya sendiri, sebab Tuhannya akan tersinggung. Kamu pandang apa aku? Ya. Semuanya kami atur, itu yang terbaik baginya. Persoalan akan muncul karena definisi kita itu selalu masih banyak didikte oleh hawa nafsu kita sendiri. Menurut kita, nasib sebagai cleaning service ini kurang bagus. Aku maunya jadi bos. Tapi di mata Allah justru kamu cleaning service itu pertama lebih banyak pahalanya yang menyapu masjid di rumah masjid. Bosmu percuma jadi bos tapi tidak pernah menyapu, mengepel, membersihkan masjid. Seandainya mau dipilih lebih bagus mana? Bos tapi tidak pernah membersihkan masjid, anak buah paling bawah tapi kerjaannya selalu membersihkan masjid. Seandainya kita pahalanya, seandainya kita bisa memahami di balik metafisik ini, kita bisa menyaksikan pahalanya di akhirat. Pasti tidak ada orang yang mau menjadi pejabat, maunya menjadi cleaning service di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Serendah apapun jabatan kita, kalau yang diurus itu masjid, itu satu kebanggaan tersendiri, alhamdulillah. Karena kalau orang bekerja di masjid, pasti honornya tidak maksimum. Karena hanya mendapatkan biaya belas kasihan daripada orang-orang mustahik, orang kaya. Tapi kalau kita kerja di perusahaan asing misalnya, waduh, negosiasi sampai menjadi ada persepakatan gajinya per bulan berapa. Hitung-hitung ternyata 5 kali lebih mahal daripada gajinya pegawai negeri. Ya. PNS-nya mungkin gajinya 10 juta, dia 50 juta, bahkan ada lebih. Kenapa? Yang dihargai bukan umurnya yang masih muda, tapi yang dihargai di situ adalah pekerjaannya yang sangat profesional. Memang rugi sedikit, tapi keuntungannya akan lebih banyak kita peroleh. Nah, tapi dalam memperkenalkan diri Bapak Ibu, jangan-jangan terjatuh nanti ke riya. Banyak orang memulai dirinya sendiri, tetapi dia jatuh di dalam sebuah lubang yang berbeda, menganiaya dirinya sendiri, yaitu memamerkan auratnya, melakukan pembersihan di depan orang lain. Banyak ini menganggap sepele, itu kan teman kelas kok, itu teman kuliah. Namanya teman kelas walaupun teman kuliah juga, itu orang lain. Ya, orang lain dalam bahasa fikih itu ialah orang yang tidak bisa dikawini. Orang yang bisa dikawini itu adalah muhrim kita kan.
Yang kedua, diawali dengan niat yang baik. Tidak mungkin kita akan menemukan prinsip hidup ini kalau kita enggak istiqamah. Perintah untuk istiqamah itu Bapak Ibu, itu bukan hanya pada satu ayat, dua ayat. Semua ayat yang menekankan pentingnya untuk menegakkan prinsip keluhuran itu adalah hadis-hadis dan ayat-ayat universal. Ya, mungkin tidak populer dalam masyarakat kita, tapi populer di mata Allah itu juga bisa. Mungkin hadisnya terlalu panjang sehingga orang nggak mau baca hadis itu, carinya hadis yang pendek-pendek. Jadi semua harus dengan niat. Innamal a'malu binniyati. Sebagus apapun sebuah pekerjaan tanpa niat itu nanti akan percuma. Jangan minta pahala apapun. Yang ketiga, selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Apalagi tahun baru seperti kita sekarang ini menjelang tahun baru, ya. Perlu kita mengintrospeksi diri kita, melakukan muhasabah. Tapi untuk apa kita muhasabah, Bapak Ibu? Jangan sampai nanti kita menghabiskan waktu untuk muhasabah namanya di sini, ya. Tetapi isinya itu sama sekali nggak bersentuhan dengan mestinya apa yang disampaikan dalam substansi ajaran. Idealnya kalau kita membacakan ya, tadi itu niat. Innamal a'malu binniyati tadi, yang paling ideal itu ya kita betul-betul sadar apa yang kita lakukan. Karena kalau sudah ada consciousness ini, ada kesadaran puncak dalam diri kita apa yang kita lakukan itu, kita nggak peduli apa orang lain katakan. Percaya dirinya sangat kokoh. Saya tadi mencontohkan sebelum azan ya bahwa orang-orang yang tingkat sosial statusnya itu di bawah, dia nggak pernah merasa di bawah. Yang penting halal, ada kan istilah begitu. Walaupun pekerjaannya seperti ini tapi halal, bagi saya ini lebih penting ketimbang menjadi pejabat tetapi setiap hari ngambil punya orang, konglomerat tapi setiap hari nipuin orang. Itu nggak berkah. Nah, kalau sudah terpatri dalam diri kita bahwa ini kecil tapi berkah, tidak perlu besar, ya. Ini pendek tapi berkah, tidak perlu panjang. Ini ringan, tidak perlu berat, tapi berkah. Semuanya itu lebih bagus daripada secara kuantitatif besar kelihatan tapi isinya kurang ya. Nah, ini yang berat sekali. Bagaimana menjadi pribadi yang insan kamil? Hanya kadang-kadang pintar kita ucapkan, kamu harus begini, jangan begini. Tapi begitu kita mau mencoba untuk memulai, banyak godaannya Bapak Ibu. Semakin tinggi tingkat pencarian martabat spiritual seseorang, semakin banyak iblisnya. Bahkan kelas berat iblisnya. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali, hati-hati Bapak Ibu. Jangan mengira bahwa kita itu rajin ke Sunda Kelapa, mengaji dan sebagainya, bebas iblis. Iblis yang datang kepada orang yang sangat alim itu bukan orang sembarangan, bukan iblis kelas bumi, iblis langit yang akan turun. Ya. Oh, aman kok, saya sudah baca ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi, setan akan lari terbirit-birit. Hantu apalagi, genderuwo, kuntilanak, habis tuh pada lenyap. Jangan bangga, sebab kebanggaan, keangkuhan, kecongkakan itu justru mengundang iblis, mengundang setan. Saya pernah menceritakan kan sebuah hadis sahih, Abi Hurairah yang direktur operasionalnya Baitul Mal Masjid Nabi. Jadi uniknya Abi Hurairah itu hanya 3 tahun bersahabat dengan Nabi,
3 tahun menjadi mu'alaf, langsung Rasulullah wafat. Meskipun dia sudah wafat, Rasulullah wafat, tapi Abi Hurairah masih tetap dikenang. Nah, satu saat Abi Hurairah itu ketika masih bersama Rasulullah dipercaya sebagai direktur Baitul Mal. Ya, dipanggil, "Mana Abi Hurairah?" "Siap ya Rasulullah." "Ada apa? Apa yang bisa kami lakukan Rasulullah?" "Enggak, hati-hati aja, nanti malam itu ronda yang baik-baik, ada maling nanti malam itu." "Oh siap Rasulullah." Wah, setelah setelah lewat jam 12 malam, tidak mungkin Rasulullah bohong. Begadang dia sambil bersembunyi di balik dinding atau tembok batu. Muncullah seorang pemuda yang mengendap-endap itu untuk mencuri harta kekayaan Baitul Mal di Masjid Nabi. Ya. Sengaja biar nanti dia pegang supaya ada barang bukti. Begitu si maling ini memegang gembok itu, langsung ditangkap oleh Abi Hurairah. "Kamu ketangkap basah sekarang. Mau lari kemana kamu? Akan pasti ku tebas lehermu. Jangan bergerak." "Siap." "Kenapa kamu menjadi maling?" "Begini, wahai Abi Hurairah, saya tahu mencuri itu tidak bagus, tetapi anak saya, istri saya pada kelaparan, nggak ada yang bisa dimasak. Ya. Saya nggak tahu, semua sudah saya lamar pekerjaan itu, nggak ada pun yang menerima satupun. Nah, maka itu saya datang ke sini karena istri dan anak-anak saya sangat kelaparan. Saya hanya akan mencuri Baitul Mal itu sebatas yang bisa kami makan hari ini. Saya nggak akan lebihkan. Tolonglah saya." Akhirnya dijawab oleh Abi Hurairah, "Tugas aku hanya menjaga, tapi tugas untuk mendistribusikan adalah Rasulullah langsung." Iblis ini nggak mau kalah dengan Adam, nggak mau kalah dengan Abi Hurairah. Dia langsung melakukan pendekatan lagi. Duh, gimana ya? Akhirnya singkatnya, sesudah salat subuh, "Abi Hurairah, bagaimana tadi malam? Ada enggak malingnya?" "Ada Rasulullah." "Mana malingnya?" "Saya lepaskan karena dia mengiba-iba, anaknya sakit keras, kelaparan, istrinya juga. Ya, dia berjanji tidak akan kembali lagi, makanya itu saya lepaskan." Karena itu tipikalnya juga bukan tipikal preman yang mencuri, dia orangnya kelihatan alim kok. Ya udah, lain kali kalau ada maling tangkap, nanti malam itu coba begadang lagi, mungkin masih akan datang itu. Biasanya kalau ucapan Nabi terbukti kan, setelah jam 12 muncul lagi satu orang besar tinggi, dia lagi yang datang. "Loh, kamu kan kemarin bersumpah tidak akan datang." "Ya, betul-betul sudah dalam keadaan genting ini. Keluarga saya sudah nggak ada lagi harapan apapun untuk makan tanpa minta ke tempat ini, gudang ini, atau di perbekalan perbendaharaan negara ini, Baitul Mal ini." Singkatnya, Abi Hurairah marah. "Kalian mengkhianati janjimu, kamu akan aku laporkan kepada Nabi, siap-siap untuk dipuntungkan tangannya." Ya, nangis, betul-betul minta maaf, "Saya tidak akan datang lagi, aku berjanji." Ya, tersentuh Abi Hurairah oleh kelembutan seorang tamu yang tidak diundang ini kan, akhirnya dilepas. Habis salat subuh, "Malingnya ada enggak tadi malam Abu Hurairah?" "Betul ada ya Rasulullah." "Mana malingnya?" "Saya lepas." "Kenapa?" "Mengiba-iba dan betul-betul dia juga yang saya tangkap kemarin. Dia mentok, enggak ada lagi yang bisa diambil kecuali hanya datang di tempat kita." "Mana dia?" "Sudah pergi, saya usir." "Hati-hati, masih akan datang lagi." Betul, malam ketiga datang lagi. Dia juga yang datang. Ini saya akan mengatakan bahwa hati-hati, karena melawan diri sendiri itu kadang-kadang lebih berat daripada melawan orang lain.
Nah contohnya ini. Jadi Abi Hurairah nangkap, kamu tidak akan pernah aku lepaskan lagi. Ya, baik, saya siap untuk menerima hukuman terbesar apapun. Karena memang faktanya saya miskin, anak-anak saya kasihan. Tanpa melakukan pencurian di tempat ini, bagaimana anakku bisa hidup? Pokoknya kamu akan setor kepada Nabi, nanti akan diputuskan oleh pengadilan, kamu sampai di mana kakimu dan tanganmu itu akan disalib. Ya siap, itulah resikonya aku. Nah, begitu mau diserahkan nanti kepada Nabi, begini Abi Hurairah, boleh enggak saya berterima kasih kepadamu? Enggak apa-apa, biar aku ditangkap, biar aku disanksi. Saya ingin berterima kasih, untung ada orang baik sahabatku seperti Anda. Kenapa? Kalau orang lain enggak bakalan bertoleransi. Anda memberi aku kesempatan sampai 3 kali, tapi hari ini enggak apa-apa, aku rela untuk dihukum. Tapi sebelum aku dihukum, boleh enggak saya mengajari kamu sesuatu yang sangat istimewa? Insya Allah kamu enggak akan dapat di tempat lain. Abi Hurairah terpancing. Apa itu? Saya akan mengajarkan kamu, kalau kamu baca ini, kamu tidak akan pernah diganggu oleh iblis, setan, jin dan sebagainya. Ini takut jin, lari jin itu terbirit-birit sampai di ujung dunia. Kalau kamu baca ini, apa itu? Ayat kursi. Lalu ditirukan oleh tamu itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Fasih sekali. Kalau kamu baca ini, pasti iblis akan lari terbirit-birit ketakutan sampai mentok di ujung langit. Wah, itu perlu itu, kata Abi Hurairah. Nah, udah, saya siap untuk diadili oleh Rasulullah. Enggak, nanti saya pertanggungjawabkan. Yang penting janji jangan datang lagi ya. Siap Bapak. Mana malingnya Abi Hurairah? Udah ditangkap? Sudah. Ya. Mana orangnya? Dia juga yang kemarin. Tapi mana? Saya lepaskan karena ternyata bukan maling sebetulnya Rasulullah. Dia maling terpaksa karena orang tuanya karena keluarganya sakit, semuanya nggak bisa makan. Dia bukan penjahat. Bagaimana kamu bisa tahu itu bukan penjahat? Oh iya, lancar sekali baca ayat kursi fasih. Jangan-jangan lebih fasih dari saya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tahu nggak maling yang kamu tangkap dan kamu selalu lepas itu, dan orangnya itu juga. Itulah aslinya iblis. Begitu disebutkan itu iblis, berkaca-kaca mukanya Abi Hurairah. Kalau saya tahu iblis, saya penggang lehernya. Untung saya nggak tahu kalau itu adalah iblis. Aku dikerjain itu rupanya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira bahwa ada orang yang berpenampilan sangat alim, bukan iblis. Iblis itu bisa menyamar seperti orang qari gitu ya. Fasih sekali ayat kursinya, ternyata dialah yang iblis yang paling jahanam tuh. Terkecoh kan Abi Hurairah itu. Jadi jangan gampang terkecoh dengan penampilan fisik. Boleh jadi itu sangat menakjubkan, tetapi hatinya kotor seperti yang ditampilkan tamunya Abi Hurairah itu. Ya. Cerita ini juga pernah dalam bentuk yang berbeda sedikit ya. Kisahnya itu Israiliyatnya Nabi Adam Bapak Ibu. Ya, hampir ini mirip. Ya. Jadi ketika Adam dijatuhkan ke bumi bersama dengan Siti Hawa, istrinya. Aduh, susahnya di dunia ini. Berkeringat baru bisa makan. Apa boleh buat, ini harus menjalani hukuman. Gara-gara iblis si laknat itu yang membuat kita ini menerana seumur hidup di sini ini. Ya, seandainya aku ketemu dengan iblis, aku cincang tubuhnya sampai hancur.
Itu kata Nabi Adam. Tiba-tiba ketika Adam pergi mencari nafkah, yang jaga rumah adalah istrinya. Ada seorang pemuda ketuk pintu kepada istrinya. Assalamualaikum. Oh, kira-kira seperti itu. Ada apa? Kok kenapa menggendong anak bayi yang masih merah kayak gitu? Anak merah seperti itu nggak boleh dibawa pergi, masuk angin, itu baru lahir. Mana ibunya? Ibunya ada masalah, saya bawa. Boleh nggak saya titip anak saya ini, anak sematawayang saya ini? Ya, kenapa mau kemana? Aku akan pergi mencari nafkah untuk ini. Kami belum makan ini sehari semalam ini. Ya. Akhirnya Siti Hawa itu naluri keibuannya muncul. Boleh dia pelihara anak bayi itu. Ya. Setelah iblis pergi ngurus urusannya, entah apa yang terlupa, Adam kembali ke rumahnya. Alangkah kagetnya. Kok kenapa ada bayi? Kapan hamilnya? Enggak, ini ada orang nitip. Ya. Mau pergi kemana yang punya? Pokoknya dia cari sesuatu, dia nitip ke saya. Kasihan anak itu kalau nanti dibiarkan telantar kan, nanti dimakan binatang buas segala macam. Ya. Tahu nggak ini? Yang bertamu tadi itu siapa? Nggak tahu. Itu iblis. Masya Allah. Seandainya saya tahu itu iblis, tentu saya tidak akan menyentuh anaknya ini. Ya, naluri keibuannya itu tetap dia tidak membuang anak itu. Ya. Lama kelamaan Adam pergi, iblisnya datang. Anak saya mana? Siapa suruh? Saya kan tidak mau, tapi engkau maksa. Anakku mana? Anakmu sudah dicincang oleh suamiku. Ya. Satu di puncak gunung, satu dialirkan di sungai itu. Ya. Gak mungkin kamu bisa menghimpun. Ya, itulah resikonya. Atas izin Allah juga, dalam waktu singkat utuh kembali bayi itu. Mbak, tolong, urusanku belum selesai, aku titip. Takut dimakan binatang buas. Kalau saya geletakin di situ, nangis anak-anak itu ya. Pergi iblis, datang lagi. Adam kelupaan. Kok kenapa masih ada di sini? Ya nggak tahu tuh caranya tuh kok jadi utuh kembali. Ya pokoknya dia cincang lagi anak itu, satu ke sungai, satu ke laut, yang lainnya ke gunung. Nggak mungkin dia bisa temukan itu. Nah. Begitu Adam pergi ke tempat kerjanya, iblis datang menjemput anaknya. Anak aku mana? Udah saya katakan jangan di sini. Suami saya telah membuat tercecer daging-daging anakmu, gak mungkin kamu bisa kumpulkan. Aduh kasihan. Entah apa yang terjadi, anak itu utuh kembali. Terakhir saya akan titip, Bu. Sedikit lagi urusan saya selesai. Betul-betul saya minta tolong kepadamu. Akhirnya, iya. Pergi iblis, datang lagi Adam. Loh, kok masih ada? Iya, dia utuhkan kembali. Kurang ngajar tuh. Ya marah Nabi Adam. Nah setelah itu sembelih bayi itu. Ini Israiliyat ya, ini tidak disebutkan dalam hadis ya. Karena kisah Nabi Adam itu dalam Bible, Perjanjian Lama, kitab Talmud dan beberapa kitab itu punya banyak kemiripan. Ada sebagian dirujuk oleh ulama tafsir kita, itu Israiliyat itu. Tapi ini termasuk riwayat Israiliyat, cerita rakyatnya orang di Palestina di sana itu. Singkatnya, udah saya harus ketemu langsung dengan iblis. Aku akan pancing, aku makan sebagian dagingnya. Kalau dia mau ambil kembali mengumpulkannya, tentu akan ketemu dengan aku. Kan dia nggak mau ketemu Adam kan? Ya. Begitu ketemu segitiga, di situ ada Hawa, ada Adam, ada iblis. Anakku mana? Tuh, kalau kamu mau makan anakmu, kalau kamu mau ngambil anakmu, pasti kamu jumpa dengan suami saya. Kenapa? Pasti sebagian dari daging anakmu
dia makan, dia telan, supaya kamu nanti kalau mau mengambilnya pasti ketemu dengan suami saya. Dendam sekali suami saya, marah banget terhadap kamu. Ketawa iblisnya. Alhamdulillah, kira-kira kalau ekspresinya seperti itu. Bukan alhamdulillah, saya senang sekali. Dengan demikian Adam itu sudah memasukkan darah dagingku ke dalam dirinya sendiri. Jadi setiap kali nama anak turunan Adam pasti ada darah daging keturunan iblis di situ. Jadi jangan gampang tertipu Bapak Ibu sekalian karena dorongan emosi, karena simbol-simbol agama yang mirip. Harus ada kritis di situ. Jangan sampai itu iblis. Iblis itu bisa menyerupakan diri dengan seperti apa yang dia kehendaki. Itulah salah satu keistimewaannya iblis. Ciptaan Allah juga kan. Nah, jadi kisah-kisah ini patut untuk menjadi perhatian buat kita bahwa pertama, jangan gampang menepuk dada pada saat kita melakukan prestasi, sebab semakin besar prestasi itu semakin besar cobaannya. Semakin banyak keberhasilan, semakin banyak riaknya. Semakin banyak bantuan yang kita berikan kepada orang, maka semakin menikmati terima kasih itu. Bahkan kalau enggak berterima kasih, kita katakan orang itu tidak pintar berterima kasih. Orang yang menuntut terima kasih dan marah kalau tidak berterima kasih kepadanya, itu pertanda orang itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu sedih pada saat mendengarkan terima kasih. Ya. Ya. Kenapa? Ya, seharusnya pujian itu salah alamat. Yang dipuji itu mestinya Allah, karena prestasi yang aku lakukan dari Allah. Nah, tapi ini jarang. Pada umumnya orang kalau dipuji senang. Jarang orang itu bersedih kalau ia dipuji. Ya Allah, salah alamat memuji. Mestinya dipuji ini adalah hanya Engkau. Ya, bukankah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin menemukan prinsip hidup yang istiqamah tadi, saya ulangi, mulai pada dirinya sendiri, kemudian diawali dengan niat yang luhur, kemudian selalu mengintrospeksi diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Besok tanggal 31 Desember 2018 akan meninggalkan kita dan akan kita dijemput dengan tahun 2019 awal. Karena itu saya mohon hadirlah di masjid ini untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, atau di Masjid Istiqlal, atau di Masjid Atin, atau di masjid manapun yang menyelenggarakan ini. Dan kalau bisa hindari tempat-tempat gemerlapan yang mabuk-mabukan pada saat pergantian tahun baru. Sangat tidak tepat. Mestinya kita meratapi dosa masa lampau yang sedemikian berat, tapi kok kita gunakan mabuk-mabukan, bakar-bakaran, bakar mercun. Nah, itu miliar-miliaran habis semalam. Kalau itu dipakai untuk membantu orang-orang yang korban tsunami di 3 tempat, ya kan, Lombok, Palu, Anyer, itu bukan main tuh. Tertolonglah mereka. Ya, kita menghimbau deh, siapapun sponsornya, tahun baru besok itu jangan diwarnai dengan kemabukan. Ini langganan tsunami akhir-akhir ini nih. Hampir setiap bulan ada tsunami. Jangan kita mabuk lagi. Kalau Jakarta kena tsunami, nauzubillah min dzalik. Ya, itu tsunami 3 meter, 4 meter kemarin membunuh sampai 400-an orang ya. Nah, kalau Jakarta sampai 30 meter seperti Aceh, penghuni Jakarta 7,5 juta. Berapa persen yang habis? Enggak cukup ambulans, enggak cukup rumah sakit. Jangan-jangan juga rumah sakitnya habis, ya kan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu sekali lagi himbaulah anak-anaknya Bapak Ibu, jangan mabuk-mabukan memperingati pergantian tahun baru. Kalau enggak ada urusannya, nikmati tahun barunya di rumah. Kalau ada kemungkinannya, mari kita iktikaf di masjid.
Termasuk masjid kita yang tercinta ini, Masjid Sunda Kelapa, ada Atin, ada juga Masjid Istiqlal. Pilih pada saat jam 00, mari kita tunduk mengenang kebesaran Allah. Semoga dosa masa lampau kita 2018 itu diampuni, dan semoga tahun baru 2019 itu dituntun kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Sungguh saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan, niatkan sekarang ini, ada jajarannya, insya Allah kita nanti akan ramai di masjid. Lebih baik kita ramai di masjid ketimbang ramai di perempatan jalan, dosa maksiat di mana-mana, belum lagi alkohol, fitnah dan sebagainya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.